Orang yang soleh itu adalah bukan ketika dia masih hidup. Bukan. Karena Nabi pernah mengatakan betapa banyak orang yang soleh melakukan segala amal ibadah ahli surga, tapi akhirnya masuk neraka. Salah seorang penyair Arab mengatakan, engkau lahir, engkau menangis, orang semua tertawa. Usahakan ketika engkau meninggal, orang menangis dan engkau tertawa. Jangan sampai kita lihat, awak lahir, orang justru menangis. Ibu tidak lahir. Dan ketika awak meninggal, orang galak, alhamdulillah lah matinya. Lahaman dunia aku. Bahwasanya orang yang paling merasa kehilangan, orang yang paling bertanggung jawab ketika kita meninggal adalah adik dan kakak kandung kita. Artinya apa kaum muslimin sekalian? Adik dan udah kandung awak itulah yang nanti akan menyelamatkan awak ketika awak meninggal. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa subscribe, like, dan bunyikan loncengnya and share. Assalamualaikum. Mama-mama, tete-tete, mama, adik-adik, khususnya warga IKTM, yang membuat saya bisa berdiri di sini, yang membuat saya punya kepercayaan diri untuk berdiri di hadapan orang-orang Padang Mage, untuk ceramah di depan orang-orang Padang Mage adalah Bapak Dedi Muspita SHMKM. Tanpa beliau, mungkin sampai saat ini saya tidak punya keberanian untuk berbicara di hadapan apa-apa mama-mama muda-muda sekalian. Payah ceramah di muka orang awakku. Batu nampak tamu. Orang-orang adalah tahu. Ba'a tangkanya awak waktu ketek dulu. Oh, saya ceramah Daniel. Oh, Daniel sudah tangka rumah. Lah ini ustaz apa jaga gini. Orang lah tahu isi dapur awak. Ceramah awak di muka orang pada mage. Kalau kecek mama awak, ceramah awak di muka orang pada mage harus tabah-tabah telingo. Cemeknya enggak tahu. Awak tahu kan awak orang pada mage, oh cemeknya kok. Tapi berkat lobby berkat semangat dari Uda Dedi Muspita, bahkan perlu jamaah ketahui julukan UDDA yang sekarang saya pakai untuk channel YouTube saya. Alhamdulillah subscribernya udah hampir 1000, doakan mudah-mudahan terus lagi 1000. Amin ya Allah. Itu Dedi Muspita yang mempopulerkan julukan itu. Makanya jasa karya Dedi Muspita itu akan selalu saya ingat dan akan saya ukir dengan tinta emas dalam kehidupan saya. Udah Dedi konan membuat ambung berani tagak di muka apa-apa. Ketika beliau menyuruh anak-anak muda tampil, anak-anak muda maju ke depan, mic diberikan, kesempatan diberikan oleh beliau. Karya dari Udah Dedi ini mudah-mudahan akan menjadi amal jariah bagi beliau. Orang yang beruntung itu adalah saudara sekalian. Orang yang hebat itu adalah, orang yang soleh itu adalah bukan ketika dia masih hidup. Bukan. Karena Nabi pernah mengatakan betapa banyak orang yang soleh melakukan segala amal ibadah ahli surga, tapi akhirnya masuk neraka. Karena akhir hidupnya ternyata tidak sesuai dengan kehidupannya. Tapi begitu banyak orang melakukan amalan neraka, tapi akhirnya Allah masukkan ke dalam surga. Karena akhir hidupnya penuh dengan amalan surga. Jadi awak kalau rajin semayang kini, jadi cemeh orang tidak semayang. Siapa tahu pas menjalang-jalang indah ini rajin semayang. Dan awak yang rajin sembahyang, siapa tahu pas menjalang-jalang awak indah, awak malah sembahyang. Dan orang yang beruntung itu adalah kaum muslimin sekalian. Itu terlihat ketika dia meninggal dunia. Antenida ada ya? Nilen ada. Iya. Beruntunglah Antenida dan Nilen. Punya kakak model Udah Dedi. Indikasi orangan elok itu adalah terlihat ketika ini meninggal dunia. Indikasi orang elok itu adalah ketika ini meninggalkan dunia ini, orang semuanya merasa kehilangan. Salah seorang penyair Arab mengatakan, engkau lahir, engkau menangis, orang semua tertawa. Usahakan ketika engkau meninggal, orang menangis dan engkau tertawa. Jangan sampai kita lihat, awak lahir, orang justru menangis. Ibu tidak lagi ya. Dan ketika awak meninggal, orang galak, alhamdulillah lah matinya. Lahaman dunia aku.
Jangan sampai terjadi model itu. Dan alhamdulillah kita lihat dari kemarin sampai hari ini, indikasi orang yang baik, orang yang beruntung itu ada semua di almarhum Uda Dedi Muspita. Kami tarang ambo pribadi, selama ambo hidup di Jakarta, baru patang dan ambo caliak, ada orang meninggal hadir seluruh para magek dari Pawon sampai Bulatan. Kami orang nanti bo. Ini merupakan indikasi bahwasanya Bapak Dedi Muspita adalah orang baik. Awak meninggal besok lu tentu model tu dah. Daniel meninggal besok lu tentu orang-orang kau betibo dah. Ini merupakan indikasi bahwasanya orang yang baik itu terlihat ketika dia meninggal dunia. Semua orang merasa kehilangan, semua orang merasa kaget dan banyak orang yang menangis, termasuk salah satunya adalah saya. Walaupun secara kekeluargaan tidak ada hubungan apa-apa dengan Uda Dedi, tapi saya secara pribadi merasakan kehilangan yang sangat. Sore hari Sabtu kami masih sempat WA. Beliau sangat mengharapkan kehadiran saya di pelantikan pengurusan K3R sebagai pembaca doa. Saya sudah katakan kepada Uda Dedi masih ada orang yang lebih berhak. Tapi apa kata beliau? Uda, yang perlu itu adalah kita berjiwa besar dan memberikan kepastian kepada jamaah. WA Uda Dedi ini insya Allah tidak akan pernah saya hapus, insya Allah. Ini akan jadi kenangan terindah buat saya. Kemudian kaum muslimin sekalian, alam tak kambang jadi guru. Kau kata awak, awak bisa baraja ke alam, awak bisa baraja ke peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan awak. Dan beberapa orang yang meninggal di Jakarta ini, saya bisa mengambil pelajaran. Dan ini yang akan saya sampaikan kepada jamaah hari ini, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Bahwasanya orang yang paling merasa kehilangan, orang yang paling bertanggung jawab ketika kita meninggal adalah adik dan kakak kandung kita. Saya lihat waktu almarhum Fadil meninggal, Rizky beserta adiknya ikut memandikan dan beliau menyambut di dalam kuburnya. Adinda saya, Bengki Rahmadani, meninggal, kami beradik kakak yang menyambut mayatnya di dalam kubur. Kemarin Uda Dedi Muspita, ketika beliau dimandikan, yang ikut memandikan adalah Daeri dan Gino, kakak dan adiknya. Dan yang menyambut di alam kubur juga Daeri dan Gino, adik kakaknya. Artinya apa kaum muslimin sekalian? Adik dan Uda kandung awak itulah yang nanti akan menyelamatkan awak ketika awak meninggal. Kawan awak iyo tibo ke kubur, mohon maaf, iyo tibo kawan awak ke kubur, tapi apa radionya? Patang masih ambo caliak radionya, galak-galak dan hanya merekam-rekam saja. Ada sebagian yang seperti itu. Iyo datang ke kubur, tapi bukan untuk berdoa, bukan untuk sedih-sedihan, tapi hanya untuk sekedar dokumentasi saja kalau dia hadir di kuburan. Tapi tidak dengan adik dan kakak kita, kaum muslimin sekalian. Maka pesan saya pribadi ini juga pesan buat diri saya sendiri. Jaga ikatan kita dengan adik dan kakak kandung kita. Perbaiki hubungan kekeluargaan kita dengan adik dan kakak kandung kita. Kalau cakak-cakak saketek nggak ada, nama itu sana. Tapi sesudah itu baiklah lihat. Kalau ada Uda awak membuat salah, adik awak membuat salah, maklumi saja awak kakak beradik bukan malaikat. Awak kakak beradik adalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan. Kalau ada kakak awak salah, adik awak salah, kewajiban kita untuk mengingatkan dan memaafkan kakak dan adik kita. Karena nanti di akhir kehidupan kita, kaum muslimin sekalian, yang ambo caliak salamoko, yang paling berperan membantu ketika kita meninggal dunia adalah adik dan kakak kandung kita, bukan orang lain. Bahkan jauh setelah kita meninggal, 1 minggu, 2 minggu, teman kita akan lupa kepada kita. Bahkan ingat nama kita saja tidak, kaum muslimin sekalian. Tapi adik dan kakak kita akan selalu ingat kepada kita. Ambo sampai kini, lah hampir sampai tahun Bengki meninggal, dalam sujud terakhir ambo, sumayang sunnah, salah satu doa ambo adalah Allahumma firli akhi sohir Bengki Rahmadani. Ya Allah, ampunilah dosa adikku Bengki Rahmadani. Satio ambo basidakah sidakah subuh, habis sumayang subuh, salah satu doa ambo adalah Allahumma firli akhi sohir Bengki Rahmadani. Ampunilah dosa adikku Bengki Rahmadani. Itu hubungan kita adik beradik, adik kakak kandung. Yang ini tidak akan kita temukan dengan
persaudaraan kita dengan teman-teman kita. Banyak kawan katiko awak lai mendapik kawak, katiko awak indah kawan antah kama. Makanya hadirin sekalian, jamaah sekalian, pesan tausiah sore hari ini adalah perbaiki hubungan awak kakak baradia. Elok-elok jo kakak awak, elok-elok jo adik awak. Karena orang-orang itulah besok yang akan menyelamatkan awak ketika awak meninggal. Bahkan ketika awak lah meninggal, lah jauh setelah awak meninggal, yang paling ingat kepada awak adalah adik dan kakak awak. Dan masih ada rasa permusuhan dengan adik dan kakaknya. Mudah-mudahan setelah ini minta maaf kepada adik dan kakaknya. Nah, jamaah sekalian, kembali ke sosok Uda Dedi. Ini akan menjadi pelajaran buat kita semua. Bahwasanya kita yang masih duduk di sini, yang masih duduk di luar, bahwasanya kemarin jatahnya Uda Dedi bisa jadi nanti sore, nanti malam, besok, lusa, seminggu lagi, 2 minggu lagi jatah kita. Kalau kemarin Uda Dedi yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggalkan dunia yang fana ini, bisa jadi besok hari, lusa, seminggu yang akan datang, atau sebulan yang akan datang, kita yang akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awak anda tahu dosia nan dulu kolah. Entah apa-apa nan dulu, ambo kemudian, atau ambo kemudian apa-apa nan dulu. Nggak tahu ada. Pertanyaannya adalah kaum muslimin sekalian, sudah sampai di mana persiapan kita dalam menyambut kematian itu? Ini yang tahu hanya diri kita, kaum muslimin sekalian. Jangan sampai ketika Allah memanggil kita, malaikat maut datang menjemput, kita sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai ketika kita menghembuskan nafas kita yang terakhir, kita sedang melakukan kemaksiatan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita usahakan adalah ketika nyawa kita diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat maut datang menjemput kita, kita sedang melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sedang melakukan kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sedang membaca Al-Quran, kita sedang sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika itu semua kita lakukan, insya Allah, Allah akan memberikan husnul khatimah kepada kita. Amin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Sebuah kalimat indah dari Al-Quran. Katakanlah wahai Muhammad, innal mautal ladzi tafirruna minhu, sesungguhnya kematian yang engkau lari darinya. Banyak orang yang takut akan kematian, banyak orang yang menghindari kematian. Tapi apa kata Allah? Fa innahu mulaqikum, sesungguhnya kematian itulah yang akan menemui kita. Bukan kita yang menemui kematian, tapi kematian yang akan menemui kita. Dan mati itu kaum muslimin sekalian tidak pernah memandang apakah kita sehat atau sakit. Toh selama ini kita tidak pernah mendengar Uda Dedi sakit. Tiba-tiba terdengar kabar inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Betapa banyak orang yang tidak sakit sama sekali, yang badannya sehat, tapi Allah tiba-tiba memanggilnya. Kaum muslimin sekalian, mudah-mudahan tausiah yang singkat ini bisa bermanfaat buat kita semua, khususnya bagi diri saya pribadi. Dan sekali lagi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah mengampuni dosa-dosa Uda Dedi. Amin. Semua orang merasa kehilangan. Kita mencintai Uda Dedi, iya, tapi Allah lebih cinta kepada beliau. Allah ampuni dosa-dosanya, Allah lapangkan kuburnya, Allah bebaskan beliau dari azab kubur. Amin. Dan mudah-mudahan kuburannya Allah jadikan taman dari taman-taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan semoga Allah jauhkan kuburan beliau dari lubang nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mudah-mudahan setiap apa yang ambo sampaikan di situ, seandainya dibalas oleh Allah sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun berharapnya pahala itu juga akan terus mengalir kepada Uda Dedi Muspita. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran alal musyahadah. Thank you for watching. Assalamualaikum.